Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya cek Zoom dulu. Apakah sudah join semuanya? Oh, ya, sudah. Oke, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau selalu baik dan sehat. Ibu doakan kalian selalu baik dan sehat. Nah, untuk selanjutnya, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran hari ini. Silakan ketua kelas untuk memulai doanya. Baik teman-teman, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya silakan kalian mengisi absen terlebih dahulu melalui link yang Ibu kirim melalui chat Zoom. Nah, silakan diisi dulu absennya. Sudah? Sudah ya? Oke, Ibu share screen terlebih dahulu. Nah, pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai transformasi geometri, bagian refleksi atau pencerminan. Untuk kompetensi dasar, yaitu menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi, 3.4.1 menjelaskan sifat-sifat refleksi. 3.4.2 menemukan konsep refleksi terhadap sumbu Y dan sumbu X kaitannya dengan konsep matrik. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian siswa-siswa dapat menjelaskan sifat-sifat refleksi. Yang kedua, siswa dapat menemukan konsep refleksi terhadap sumbu Y kaitannya dengan konsep matrik. Nah, sekarang Ibu memiliki sebuah gambar yang di sebelah kiri. Nah, coba anak-anak mengamati gambar tersebut. Apa yang kalian lihat dari gambar di samping? Vas bunga yang diletakkan di depan cermin. Oh iya, dengan siapa nih? Dengan Mbak Pragita ya? Vas bunga yang diletakkan di depan cermin. Nah, apa yang terjadi dengan vas bunga apabila diletakkan di depan cermin, Mbak Pragita? Ada bayangan di dalam cermin, Bu. Ada bayangan apa? Vas bunga. Ya, bayangan vas bunganya ya. Ya, oke. Nah, selain contoh dari pencerminan ini, vas bunga yang diletakkan di depan cermin, itu ada yang bisa menyebutkan contoh lain? Saya Silakan. mau mencoba menjawab, Bu. Ya, silahkan Mbak Mega. Menurut saya, melihat bayangan pada permukaan air. Bayangan pada permukaan air. Ya, apa yang terjadi dengan benda itu? Sama seperti objek yang nyata, Bu. Berarti objeknya ada berapa, Mbak Mega? Ada dua, Bu. Yaitu, objek yang pertama apa, Mbak Mega? Objek nyata yaitu orangnya, misalkan pada orang. Ya, kemudian? Sama bayangan orang tadi. Tadi air. Di permukaan air, ya, itu juga termasuk contoh dari pencerminan. Ya, benar Mbak Mega. Nah, berarti pengertian dari refleksi pencerminan ini adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Bu. Ya, tidak ada dan belum. Nah, berarti kalian sudah paham ya ini pengertian dari pencerminan itu sendiri. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Untuk kelompok yang pertama itu ada Hanum, Elinda, Pragita, dan Yunita. Dan untuk kelompok yang kedua ada Sabahul, Mega, dan Via. Nanti kalian akan berkelompok masing-masing ya. Kemudian sebelum ke permasalahan konseptual, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai pencerminan melalui GeoGebra. Ya, Ibu akan stop share dulu. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah ya? Sudah, Bu.
Ya, misalkan Ibu memiliki satu titik sebarang yang Ibu namakan dengan titik A, 3,2 dengan X-nya 3 dan Y-nya 2. Kemudian, Ibu cerminkan titik A ini terhadap sumbu X. Maka pencerminannya ada di sini bayangannya. Namanya A aksen. A aksennya 3, negatif 2. Nah, jika titik A tersebut Ibu cerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya ada di sebelah sini. A aksen negatif 3,2. Ada di negatif 3,2. Nah, dari sini bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Ya, baiklah. Ibu stop share dulu. Ibu share PPT tadi. Nah, misalkan Ibu memiliki suatu permasalahan konseptual. Nah, yang A, ada sebuah segitiga ABC dengan titik A 2,2, titik B 5,2, dan titik C 5,4. Direfleksikan terhadap sumbu X. Tentukan bayangan segitiga ABC tersebut. Yang B, berdasarkan pengamatan pada grafik, secara umum, jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X akan mempunyai koordinat bayangan A aksen. Misalkan, Ibu mempunyai matriks transformasinya adalah P sama dengan A, B, C, D. Kalian bisa mencari pencerminan terhadap sumbu X. Nah, untuk permasalahan konseptual yang kedua, A, ada sebuah bangun persegi panjang ABCD dengan titik A 2,1, titik B 6,1, titik C 6,4, dan D 2,4 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka tentukan bayangan bangun persegi panjang ABCD tersebut. Untuk yang B, setelah kalian mencari grafiknya melalui GeoGebra, maka secara umum jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y akan mempunyai koordinat bayangan A aksen. Misalkan, Ibu juga memiliki matriks transformasinya adalah P sama dengan A, B, C, D. Kalian carilah matriks pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, untuk diskusinya, Ibu akan membuat breakout room. Nanti kelompok akan memasuki breakout room ya. Untuk kelompok 1 mengerjakan permasalahan 1 dan untuk kelompok 2 mengerjakan permasalahan 2. Silahkan kalian berdiskusi melalui breakout room selama 5 menit. Silahkan join anak-anak. Apabila ada yang ditanyakan ketika kalian sedang berdiskusi, silahkan langsung ditanyakan saja. Ibu akan mengecek room kalian secara bergantian. Silahkan. Saya, Bu, mau mencoba. Di sini ada segitiga ABC, titik A 2,2, titik B 5,2, dan titik C 5,4. Kita akan refleksikan pada terhadap sumbu X. Jadi, ini hasil refleksi dari segitiga ABC. A aksen 2, negatif 2, B aksen 5, negatif 2, dan C aksen 5, negatif 4.
Begitu, Bu. Ya, jawaban kelompok 1 sudah benar. Silakan untuk yang B. Saya, Bu, ingin mencoba. Ya, silakan. Apakah sudah muncul, Bu? Sudah. Silakan diperbesar. Baik. Yang B, titik A, X, Y dicerminkan pada sumbu X, A aksen X, negatif Y. X negatif Y sama dengan AB, CD, dikalikan XY, sama dengan AX ditambah BY, CX ditambah DY. Sehingga X sama dengan AX ditambah BY jika dan hanya jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 0. Nah, sedangkan negatif Y sama dengan CX ditambah DY jika dan hanya jika C sama dengan 0 dan D sama dengan negatif 1. Maka matriks pencerminan terhadap sumbu X adalah 1, 0, 0, negatif 1. Bagaimana, Bu? Ya, benar sekali jawaban dari kelompok 1. Nah, untuk jawaban permasalahan 2, silakan dipresentasikan. Untuk kelompok 2, silakan mempresentasikan jawabannya. Siapa yang mewakili? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Sabahul. Untuk bangun persegi panjang ABCD dengan A 2,1, B 6,1, C 6,4, dan D 2,4 dicerminkan terhadap sumbu Y. Sehingga bayangan dari persegi panjang tersebut adalah persegi panjang A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen, di mana A aksennya negatif 2,1, B aksennya negatif 6,1, dan C aksennya negatif 6,4, D aksennya negatif 2,4. Seperti itu, Bu. Ya, benar sekali jawaban dari kelompok 2, yaitu A aksennya negatif 2,1, B aksennya negatif 6,1, C aksennya negatif 6,4, D aksennya negatif 2,4. Silakan untuk yang B dipresentasikan, kelompok 2. Dibandingkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya titik A aksen, negatif X, Y. Negatif X, Y sama dengan A, B, C, D dikali X, Y sama dengan AX ditambah BY, CX ditambah DY. Sehingga negatif X sama dengan AX ditambah BY jika dan hanya jika A sama dengan negatif 1 dan B sama dengan 0. Untuk Y sama dengan CX ditambah DY jika dan hanya jika C 0 dan D sama dengan 1. Maka matriks pencerminan terhadap sumbu Y adalah negatif 1, 0, 0, 1. Seperti itu, Bu. Sekali, maka matriks pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan negatif 1, 0, 0, 1. Silakan stop share terlebih dahulu. Saya share screen dulu. Sudah terlihat PPT saya? Sudah, Bu. Nah, kita dapat menyimpulkan dari jawaban teman-teman tadi itu sifat-sifat refleksi. Untuk sifat yang pertama, misalkan bangun tadi itu Ibu cerminkan, Ibu refleksikan dengan cermin datar, maka bayangan tersebut apa yang terjadi dengan bentuk dan ukurannya? Silakan berpendapat Mbak Yunita. Bentuk dan ukurannya tidak berubah, Bu. Oh ya, bentuk dan ukurannya tidak berubah. Jadi, bangun atau objek yang dicerminkan, direfleksi dengan cermin datar tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Nah, kemudian untuk sifat yang kedua, misalkan bangun tersebut dicerminkan pada cermin datar.
maka bangun jarak antara bangun tersebut dengan cermin dan cermin dengan bayangan yang muncul di dalam cermin itu jaraknya bagaimana? Sama atau tidak kira-kira? Silahkan Mbak Hanum berpendapat. Sama, Bu. Ya, sama. Jadi, kesimpulan yang kedua, jarak bangun objek dengan cermin datar adalah sama dengan jarak bayangan yang ada di dalam cermin dengan cermin. Nah, anak-anak, dari jawaban teman-teman kalian tadi, untuk soal yang B, 1B dan 2B, itu kita bisa ambil kesimpulan rumus refleksi terhadap sumbu X dan Y. Nah, untuk rumus refleksi terhadap sumbu X, itu apabila ada titik A, itu direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya A aksen. Nah, itu yang dapat ditulis dengan dalam bentuk matriks kan. Silakan Mbak Sabahul mengemukakan pendapatnya. Untuk titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya A aksen, X aksen, negatif Y aksen. Untuk matriksnya yaitu 1, 0, 0, negatif 1. Ya, benar. Jadi, titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen yang ditulis dengan A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya A aksen, X aksen, Y aksen. Seperti itu ya. Untuk matriksnya, maka X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, negatif 1, XY. Nah, dan untuk sumbu Y, maka itu juga sebaliknya. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Maka ditulis dengan A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, A aksen, X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, 1. XY. Nah, dari sini dapat dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Nah, agar kalian lebih paham, Ibu akan mengirim kuis melalui Quizizz yang linknya Ibu kirim melalui chat Zoom. Ibu stop share dulu. Nanti kalian masuk terlebih dahulu, kemudian apabila sudah semuanya join, nanti kita mulai bersama-sama. Anak-anak, ini linknya Ibu kirim melalui chat Zoom ya. Nah, sudah, silakan dilihat chat Zoom-nya. Sudah ada beberapa? Sudah masuk kuisi semua? Ya. Sudah masuk semuanya ya? Ya, Ibu mulai ya. Sudah lengkap ya? Ibu mulai ya. 3, 2, 1.
Apakah sudah selesai semuanya? Sudah ya? Ini Ibu sudah mengantongi jawabannya. Nah, mari kita bertepuk tangan untuk diri kita sendiri. Ibu sangat bangga dengan kalian semua. Ibu stop share terlebih dahulu. Nah, Ibu rasa cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu akan mengirim tugas melalui Google Classroom. Nanti kalian bisa mengerjakan tugas tersebut dan dikirim melalui Google Classroom. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas untuk memimpin doa penutup. Silakan. Agar ilmunya bermanfaat, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, baik teman-teman, agar ilmunya bermanfaat, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih ya Ketua Kelas telah dipimpin doa penutupnya. Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.